Perkenalkan, saya dengan perawat Nabila. Apakah benar dengan Ibu Safira ini? Iya, betul. Ini siapanya ini anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan perawat Nabila yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Safira ini? Iya, betul. Oh, baik, bisa disebutkan tanggal lahirnya, Ibu? Tanggal 20 Desember sus. Oh, tahunnya? 2005. Baik. Ini siapanya ini anaknya? Saya Oh, namanya. baik. Apa kabar Ibu? Bagaimana pelaksanaan Ibu hari ini? Apakah ada yang dikeluhkan? Saya merasa pusing sus. Oh, pusing ya. Nah, biasanya kalau pusing ini apa yang Ibu lakukan? Saya biasanya dibawa istirahat aja sus. Dibuat istirahat, dibuat tidur gitu ya, Bu? Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Waktunya membutuhkan kira-kira 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik. Untuk sekarang ini posisinya sudah nyaman belum, Ibu? Sudah sus. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa pusing sus. Awal mula pusingnya ini bisa Ibu ceritakan bagaimana? Awalnya itu saya merasa pusing, terus pandangan saya itu terasa kabur gitu sus. Baik. Ketika hal itu Ibu rasakan, apa yang biasa Ibu lakukan? Biasanya saya bawa tidur aja sih sus. Baik. Di sini saya izin untuk memeriksa tanda-tanda vital Ibu ya. Ibu terakhir tensi kapan kalau boleh tahu? Saya sudah lupa sus. Oh, sudah lupa ya. Baik, Ibu posisinya bisa seperti ini, jangan berbicara terlebih dahulu. Bisa diam dulu ya, Bu. Saya akan memeriksa tensi Ibu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah Ibu ada di angka 140/90. Dan dari informasi yang telah Ibu berikan tadi kepada saya, Ibu merasa pusing, pandangan kabur, saya menyimpulkan bahwa Ibu tergolong dalam hipertensi tahap 1. Hipertensi sus, berarti tekanan darah saya tinggi dong sus. Itu kenapa ya kok bisa tiba-tiba seperti itu ya sus? Nah, tekanan darah normal itu ada di angka 130/80. Sedangkan hasil pemeriksaan Ibu tadi ada di angka 140/90. Otomatis Ibu tergolong dalam hipertensi tahap 1. Selain itu, tekanan darah ini tidak tiba-tiba terjadi, Bu. Tekanan darah tinggi ini tidak tiba-tiba terjadi. Biasanya ini juga terjadi diakibatkan oleh pola makan yang terlalu banyak garam, jarang berolahraga, stres, ataupun bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Gitu, Ibu. Gitu sus. Baik Ibu, di sini saya ada poster mengenai hipertensi. Nah, mari kita diskusikan lebih lanjut mengenai hipertensi yang Ibu alami. Nah, di sini tertulis jelas bahwa faktor risiko penyebab hipertensi diantaranya yang pertama, ketika sudah berusia di atas 65 tahun. Jadi, orang-orang yang berusia di atas 65 tahun memiliki risiko lebih untuk terkena hipertensi. Selanjutnya, jarang berolahraga. Ketika kita berolahraga, kita akan terhindar dan mengurangi risiko kita terkena hipertensi. Selanjutnya ada sedang hamil. Hamil ini juga banyak sekali kasus ibu-ibu hamil terkena hipertensi. Lalu selanjutnya ada riwayat keluarga. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, ada faktor genetik juga mempengaruhi pasien terkena hipertensi. Selanjutnya ada menderita obesitas.
Nah, biasanya orang yang menderita obesitas ini mereka memang tidak membatasi apa yang mereka konsumsi termasuk garam dan gulanya, dan itu sangat berisiko terkena hipertensi. Selanjutnya ada konsumsi garam berlebih, ya. Yang terakhir ada merokok dan alkohol. Kalau kita ingin menghindari hipertensi, kita bisa mengenali risiko dan menghindarinya. Faktor risiko dan menghindarinya. Lalu selanjutnya ada gejala. Biasanya hipertensi ini terjadi dengan gejala yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua ada sakit kepala seperti yang ibu rasakan. Lalu ada mimisan dan nyeri dada. Terus ada gangguan penglihatan, telinganya berdenging, gangguan irama jantung. Jadi irama jantungnya itu tidak normal seperti biasanya, dan kadang-kadang itu terasa seperti gelisah gitu. Terus yang terakhir ada kencing berdarah. Nah, untuk mencegah hipertensi ini ada ingat bugar. Yang pertama di huruf B yaitu batasi garam dan gula. Garam dan lemak, garam dan gula itu bisa dibatasi konsumsinya. Yang kedua ada U yaitu upaya hidup sehat. Jadi ibu bisa merutinkan olahraga atau diseringkan untuk bergerak seperti itu. Yang ketiga yaitu ada G yaitu giat untuk olahraga. Yang keempat ada A yaitu awasi tekanan darah. Jadi kalau bisa ibu itu rutin untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah agar tekanan darah itu selalu terkontrol, tidak tiba-tiba naik seperti itu. Yang terakhir ada huruf R yaitu relax, hindari stres. Jadi kalau bisa kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita stres agar kita terhindar dari hipertensi seperti itu ibu. Apakah dapat dipahami? Bisa, Sus. Baik, jadi diskusi ini sudah selesai. Setelah melakukan diskusi ini, bagaimana perasaan ibu? Apa yang ibu rasakan manfaatnya? Saya merasa lebih baik, Sus. Terus saya tahu tentang hipertensi dan gejala-gejalanya, Sus. Baik, di sini boleh ibu ulangi lagi apa yang saya telah sampaikan tadi. Bisa, Sus. Seperti contohnya bagaimana pencegahan hipertensi yang dari bugar tadi, kata bugar itu. Dari kata B mungkin bisa menyebutkan. B itu batasi garam dan lemak. Lalu U, Upayakan hidup sehat. G, G itu giat olahraga. A, Awasi tekanan darah. lalu yang terakhir R. R itu relax dan menghindari stres, Sus. Bagus sekali ya kata ibu. Jadi ibu benar-benar memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Baik ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sus. Ya, berarti ibu sudah paham sangat jelas ya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah untuk itu besok saya akan datang lagi ke sini di jam yang sama, akan memeriksa dan mengontrol bagaimana tekanan darah ibu besok ya. Nah untuk itu apabila ibu ada keluhan atau ingin memanggil perawat, bisa panggil kami di nurse station atau bisa memencet tombol yang ada di belakang bed ibu tersebut. Baik, Sus. Pemeriksaan telah selesai. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.